itu ya opini audit ya waktu itu saya arahkan untuk membuka websitenya Yapi ya kalau nggak salah ya. Ya Pak, buka SPAP ya Pak ya. Ya, bagus. Oke, sip, 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 sip. Terima kasih. Jadi saya ini ya. Oke, jadi itu tolong Pak ya, tolong itu benar-benar diteliti, diperdalami ya kan ya. Nah, karena itu adalah skop atau ruang gerak dari audit atau pekerjaan audit ya kurang lebih ya itu gitu ya. Jadi kita harus memahami di situ udah disebutkan ada apa pengendalian internal ya kan ya. Terus ada bukti-bukti audit yang harus dikumpulkan, dianalisis dan sebagainya. Terus ada juga apa itu interpretasi estimasi kan gitu kan ya. Nah, itu juga penting sekali. Tadi pagi saya nerangkan adik-adik ya, saya nerangkan adik-adik mengenai auditing 2. Adik-adik itu adik-adik S1 gitu kan. Nah, jadi ini ngobrol dulu, mau sambil nunggu teman-temannya. Hari gini nih, yang gonjang-ganjing gitu, dunia Indonesia gonjang-ganjing ada apa ya Pak Bu? Kira-kira hari gini ada permasalahan apa ya yang ada hubungannya dengan laporan keuangan, ada hubungannya gitu ya, apa perkembangan dunia hari ini, ada apa ini kira-kira? Kira-kira ada nggak hubungannya dengan keuangan? Dolar berapa hari ini ya? 17.000 atau 18.000 kan ya Pak? Berapa Mbak Mas dolar? 16.800 Pak. 16.800. Kapan itu? Kemarin atau kapan sempat 17.200 kalau nggak salah ya? Iya betul Pak. Nah, itu kira-kira, nah ini enak ngobrol ini ya. Kira-kira dolar tinggi kayak gitu, apa penyebabnya? Kalau Banyak Pak, macam-macam Pak. Kira-kira dolar yang kayak begitu ada hubungannya dengan audit apa tidak? Nah, jadi tadi pagi saya menerangkan ke adik-adik meskipun S1, tapi adik-adik juga saya ini kan apa runcingkan analisisnya. Nah, apalagi Anda yang magister akuntansi. Ya. Nah, apa itu? Dolar tinggi. Oke, kira-kira penyebabnya apa ya? Ada apa di dunia saat ini yang bikin dunia gonjang-ganjing gitu ada apa ya? Ada Trump, apa kira-kira Ibu Bapak? Trump naikin tarif Pak. Nah, ini ya, Trump naikin tarif. Begitu Trump naikin tarif, ada apa Pak Billy? Ya daya saing ekspor gitu antar negara bakal melemah ke mereka gitu. Kemana Pak Billy? Ke lokal bisa Pak, ke luar juga bisa. Nah, sekarang gimana sih duduk persoalannya? Ada masalah apa sih? Ada tarif. Siapa yang menaikkan tarif, Bapak Ibu? Halo, siapa yang menaikkan tarif? US Pak, USA. US. Presiden US naikin tarif. Tarif apa ya, Bapak Ibu? Tarif ekspor. Tarif ekspor. Iya, Gimana, gimana? barang yang masuk ke Amerika Serikat bakal dikenakan tarif lebih tinggi daripada sebelumnya.
Iya, barang yang akan masuk ke Amerika dikenakan tarif lebih tinggi, gitu kan ya. Berarti barang yang diekspor ke Amerika eh, itu jatuhnya bagi masyarakat Amerika ya, itu jatuhnya lebih mahal apa lebih murah? Mahal, Pak. Lebih mahal. Kenapa bangsa-bangsa lain kok heboh? Kenapa ya, Mas, Mbak? Karena menjual produk mereka ke US itu bakal lebih mahal, Pak. Nah, salahkah Trump? Trump salah nggak kira-kira? Taruhlah dengan Indonesia. Ini yang salah Trump apa Indonesia ya? Hemat saya, Pak, itu menurut Kenapa? saya sebagai bargaining politik awal-awal menjabat, Pak. Karena di periode Trump yang sebelumnya itu juga awal-awal beliau melakukan gebrakan untuk menunjukkan posisinya bahwa Amerika itu is number one, dan kemudian sekarang jabat di periode kedua ini dengan analisis yang dimana mereka merasa rugi di dolar peredarannya di luar lebih banyak dibandingkan di dalamnya, gitu Pak. Oke, bagus Pak Rozi. Ya, ini analisisnya bagus sekali nih Pak Rozi ini ya. Ya, saya setuju gitu kan. Eh, ya, jadi bagus sekali gitu loh. Ya, artinya sebetulnya saya juga harapannya Trump itu apa sih? Harapannya Trump itu apa dengan ini? Harapannya itu bagaimana? Kan nanti barang-barang yang diimpor akan mahal kan gitu kan? Rakyatnya yang membeli barang impor kan jadi mahal. Kan sebetulnya kasihan rakyat Amerika ya. Bener nggak sih? Benar Pak, tapi menurut saya itu salah satu juga langkah politik merubah industrialisasi biar berada di Amerika juga Pak. Walaupun tidak mungkin dalam waktu satu periode kepemimpinan atau 4 tahun, 5 tahun, mungkin bertahun-tahun, tapi mungkin itu akan sedikit menyiksa di awal, tapi itu nanti akan membuat industrialisasi tumbuh besar di Amerika, Pak. Nah, bagus kan gitu kan ya. Nah, oke. Terus itu Amerika ya. Terus bagi bangsa Indonesia, kenapa? Kok sampai Presiden Trump itu sampai utusannya apa Pak Prabowo itu sampai ngirim utusan ke sana. Ntar. Saya gedein deh. Saya punya ini deh kayaknya. Sebentar ya. Ini saya dapat kiriman dari teman-teman itu. Eh, Kalau saya share ini, Mbak, Mas, kelihatan ya, ini ya,
Trump ya. Iya, Pak. Nah, ini caranya kalau saya mendengar membunyikan video ini, caranya Anda bisa mendengar itu gimana caranya ya? Reply ini A- Anda dengar nggak pidatonya Trump? enggak, Pak. Nggak dengar ya? Gimana ya caranya bisa mendengar gimana ya? Kalau nggak salah di bawah video terus ada apa gitu loh. Lupa aku. Video setting apa gimana? Gimana ya caranya ya? Eh, mirror video. Dengar nggak, Mas? Halo, Mas, Mbak. Tadi nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran, Pak. Gimana ya caranya mainin ini kalian itu tapi bisa lihat ya, tapi bisa mendengar juga itu gimana ya? Audio bagi ya. Di Audio. Hah? pas di share screen-nya, pas mau di share screen, diklik audionya, Pak. Mau di share screen, klik audio. Dicentang. Ini stop, share screen-nya di stop share dulu atau gimana? Iya, Pak, di stop share dulu. Terus Oke, setelah terus di share screen ulang. share screen ulang. Terus, Terus nanti di bagian option itu ada share sound. Share sound-nya itu dicentang, Pak. oke, ada share sound ya, Hmm, dicentang share terus sound-nya share. dicentang. Yes. Nah, terima kasih. Don't let some of these politicians. Dengar nggak? Kedengeran, ada, Pak. Oke, good, good. Dengerin baik-baik ya. Ini saya tersinggung ini pembicaraannya ini ya, agak kasar ini. Ini soalnya namanya juga koboi kan ngomongannya. Tapi ya nggak masalah itu menurut mereka wajar gitu loh ya. Izin kalau di depan saya, eh, mohon maaf ya, kasar banget dia ini. Tapi ya kita harusnya dengan orang memang sengaja mereka itu kasar kayak gitu kan, I'm the boss kayak gitu kan ya. Ya kita umat beragama harusnya juga tidak membalas dengan kasar, tapi kita juga harus membalasnya dengan bahwa saya negara besar juga gitu loh. Ya intinya yang saya inikan itu. Coba lihat dengar yang baik-baik ya. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are. Coba kata-katanya coba. Apa itu tadi barusan? Kick my ass, Pak. Ya, cobalah kissing my ass itu kan wah, ini menghina sekali. Ini kalau dia ngomong di dalam ruangan atau apa ya, silakan. Nah, ini opini loh di depan duta-duta besar loh. Ini kan menghina sekali ya. Gitu kan ya. Terus ada kita mengirim utusan ke sana untuk meminta melobi apa rate-nya diturunin kan gitu kan. Jujur saja saya bukan komunis, saya bukan apa begitu Amerika kayak gitu, China itu langsung juga menaikkan rate-nya gitu kan. Jadi nah, saya jujur aja nggak pro China, tapi itu pride-nya suatu negara seperti itu gitu loh, ya. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything.
Cobalah dia seolah-olah menirukan negara-negara itu bahwa mengemis ke dia, please please gitu ya. Saya akan melakukan apa saja Tuhan di sini nih kan gitu kan, please gitu kan. Ini kurang ajar banget ini orang. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. We'd be paying them 104%. That's the beauty. Is these guys, we gotta be careful. And even the concept of it hurts your negotiation. When they see a little story like that, the other side, it hurts your negotiation. And then the fake news wants to build it up and it has no chance anyway. But we have to remain united. Things that people wouldn't have given us 2 years ago, wouldn't have even thought of it. Because some of the trade deals that were made by predecessors as president were so bad, you almost wonder who did these deals. They were either crooked or stupid. There can be nothing else. They were either stupid or crooked. I don't think that's close. I don't think it's close. Ya, jadi dia menjelek-jelekkan Biden, dia menjelekkan negara. Ya itu memang ya kayak begitulah koboi gitu loh. Ya big mouth, big apa gitu kan ya. Jadi ya itulah mereka gitu. Oke, ya udah itu politik dan sebagainya kan gitu kan. Nah, kita akan membicarakan masalah kita membicarakan masalah audit sekarang ini kan gitu kan ya. Nah, dolar sudah naik. Ekspor ke Amerika dikenain tarif yang tinggi kan gitu kan. Saya barusan ngomong dengan orang China kan gitu kan, klien-klien saya asli dari mainland China sana dan lagi membuka pabrik di banyak pabrik di Kerawang, di Jawa Tengah sana kan gitu kan. Saya dipanggil orang-orang Cina gitu kan ngobrol bagaimana ini gitu ya. Saya jelaskan kenapa Indonesia dikenakan tarif China 34% waktu itu sebelum gonjang-ganjing kan diterapkan 34%, Indonesia 32%. Kan gitu kan. Kenapa Indonesia 32%, yang lain-lainnya cuma 10%. Terus saya jawab, they already knows that you are relocated your factory to Indonesia. You are shifting your production to Indonesia and then re-exported 100% to United States. They know well about that. Saya bilang gitu. Ya, saya bilang gitu. Artinya mereka enggak ini CIA-nya itu mereka ya intelijensinya itu berkeliaran. Mungkin mahasiswa kita adalah salah satu CIA juga gitu kan ya. Ya, mungkin gitu loh. Jadi ya saya bilang, nah sekarang ibaratnya kamu sudah 1-0 kena oleh dia karena mereka sudah tahu kamu memindahkan memindahkan pabrik-pabrik kamu di sini hanya dicap made in Indonesia atau hanya di packing Indonesia. Mereka nggak bodoh, mereka tahu, mereka CIA-nya mungkin ada di bea cukai, ya kan ya, hasil dari pabrik kamu yang kamu masukkan kotak di Indonesia itu dikotakin di Indonesia ternyata 100% re-exported kan gitu. Ya, dan itu semuanya tidak hanya CIA dan bisa terpantau di catatan perpajakan. Sementara orang-orang pajak Indonesia kita kan disekolahkan di Amerika kan gitu kan ya. Ya jadi Sri Mulyani aja juga lulusan Amerika kan gitu kan ya. Jadi akhirnya Sri Mulyani juga pusing sekali sekarang akhirnya dia baru ngomong gitu loh. Kita nggak tahu lagi mana kawan mana teman katanya. Mungkin udah pusing banget Sri Mulyani, saya bilang. Ya, ndang balio Sri, ndang balio. Saya nyanyi lagu gitu aja kan gitu. Artinya udah kacau ini ya, kacau ya yang didewa-dewakan bahwa Amerika itu adalah friend, adalah apa ya ternyata ini. Jadi saya balik lagi kalau misalnya bicarakan harga diri ya Pak Karno, kita kayak rindu sama Pak Karno dulu. Pak Karno menantang Amerika, go to hell with your aid gitu kan, bawa pulang
bantuan-bantuanmu. Saya nggak mempedulikan itu. Istilah koboinya go to hell with your aid gitu. Yang berani ngomong bisa kayak Donald Trump ini ya Pak Karno karena omongannya orang Amerika dari dulu itu koboi itu ya kayak gitu ya, dibalas dengan Pak Karno dengan wah saya juga orang gagah loh, gede loh gitu. Go to hell with your aid. Indonesia ada lagunya kolam susu apa itu, bukan lautan hanya kolam susu katanya Kus Plus kan gitu kan. Artinya ya memang abundance of capital di Indonesia itu sebetulnya ya. Oke. Itu kalau membicarakan itu nanti kelas politik ini bisa sampai subuh ini. Kan gitu kan. Nah, saya mau tanya Ibu Bapak, ya kan ya. Misalnya Anda audit itu yang diperiksa history tahun lalu atau tahun depan. Misalnya sekarang nih saya menerjunkan audit dari pagi tadi saya rapat terus kan gitu kan. Mengaudit tahun berapa? Mengaudit tahun buku 2025 atau mengaudit tahun buku 2024 sebelum tanggal 30 April ini. Saya mengaudit tahun 2024, buku Pak. 2024 atau 2025? 2024. 2024. 2025 saya udah mengaudit apa tidak? Apa belum? Tanggal 30 April ada apa ya Ibu Bapak? Lapor pajak ya, Pak. Nah, SPT. Kan gitu kan, SPT ya, batas akhir SPT. Berarti kita meriksa tahun kapan, Ibu Bapak? 2024. Nah, kalau kita meriksa tahun pajak 2024 itu kita meriksa history apa meriksa future ya? History. History. Donald Trump mengumumkan kapan tarif itu? Ya beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya, tepatnya saya lupa lah. Ya, benar nggak? Kalau Anda sebagai auditor yang meriksa tahun 2024, akankah yang diomongkan Donald Trump itu keadaan ekonomi 2005 bumi gonjang-ganjingnya Donald Trump dan dunia gonjang-ganjing kayak begini, apakah ada hubungannya dengan pekerjaan audit Anda yang mengaudit tahun 2024? Oke, saya analogkan ya Ibu Bapak, saya analogkan. Saya singkirkan, saya taruh samping dulu auditing. Saya analog begini. Dokter memeriksa Ibu Bapak, general check up, diperiksalah kesehatan Ibu Bapak per hari ini. Tapi kira-kira dokter harus memberikan rekomendasi untuk masa depan apa enggak? Contoh saya, mohon maaf ya Ibu Bapak, saya agak kelebihan berat gitu ya. Saya nggak ngomong gemuk gitu kan ya. Saya kelebihan berat. Terus saya dicek oleh dokter, saya ada bibit-bibit kolesterol, ada bibit-bibit darah tinggi. Tapi saya hari ini naik tangga oke. Ya, naik tangga tadi pagi juga rapat dan sebagainya, diperiksa ternyata saya sehat. Tapi saya ada bibit-bibit itu tadi. Itu kira-kira dokter langsung mengeluarkan surat sehat begitu saja atau ada tambahan? Ada tambahan, Ada Pak. rekomendasi, Pak, tambahan. Tambahan, rekomendasi. Apa kira-kira tambahan dan rekomendasinya? Kira-kira loh, Anda bukan dokter tapi ya udah tahulah keadaan kesehatan. Kira-kira tambahan atau rekomendasinya apa ya, Bu, Pak? Melarang. Pola makan, Pak. Iya. Jaga Pola pola ma- makan, Pak. Diet. diet kan gitu kan. Kira-kira makan sate Haji Kio 10 tucuk masih boleh nggak gitu?
Kambing 10 tusuk gitu di Haji Kio yang gede-gede itu Haji Kio yang di itu loh ya, yang di bypass itu loh ya. Tahu kan semuanya pasti kan di pinggir jalan itu kan. Nah, gitu kira-kira saya hajar aja kira-kira jadi catatan dokter apa enggak? Pasti jadi catatan lah ya. Bapak sekarang sehat loh Pak, sehat Bapak sekarang ini. Tapi ya ditulisin catatan-catatan banyak. Kenapa dokter kok membuat catatan atau rekomendasi tambahan itu kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa dokter nggak ngeluarin surat, ya Bapak sehat, sehat silahkan gitu. Kenapa dokter kok memberi tambahan-tambahan gitu? Kenapa? Izin Ibu Bapak ya, kalau saya dinyatakan sehat, terus dokter mengeluarkan surat sehat, terus tadi itu sate 10 tusuk saya hajar, das, ini saya hajar, das gitu kan. Ya naudzubillah min dzalik ya saja yang ini ya. Terus misalnya seminggu kemudian saya ada apa-apa, gimana dengan dokter itu? Apa kata istri saya ke dokter itu kira-kira gitu? Apa kata keluarga saya ke dokter itu kira-kira? Kira-kira keluarga saya atau kira-kira mahasiswa saya akan mendatangi dokter itu enggak gitu? Kira-kira mungkin mendatangi, dok, ini ada apa dengan dosen saya? Kemarin dokter bilang seminggu yang lalu, ini sehat, bapak saya. Kok sekarang kayak begini, dok? Ini perkuliahan belum selesai kan gitu kan ya. Belum 1 semester, saya masih pengen dengar cerita-ceritanya kan gitu kan ya. Nah, kan gitu. Ini dokter gimana sih? Nah, Anda nuntut gitu nggak ke dokter? Wah, lebay ada. Wah, lebay. Wah, kayak sayang sama dosennya banget gitu loh ya. Padahal kalau jamnya kosong hari ini nggak ada kelas, iya merdeka. Padahal gitu sih sebetulnya mahasiswa di depan dosen aja. Imut gitu. Padahal amit-amit. Oke, ya sudah. Ayo balik ke audit kita. Balik ke audit kita. Ya. Nah, Anda meriksa tahun 2024, terus Anda kasih opini wajar, sehat, wajar Pak, udah perusahaannya sehat. Dan ternyata ada Donald Trump kayak begitu. Padahal perusahaan tadi bagus, dan perusahaan yang berorientasi ekspor. Hebat kan perusahaan mendatangkan devisa kan, benar nggak? Tapi ekspornya 100% hampir ke Amerika. Deng, kira-kira perusahaan itu ada masalah apa tidak? Halo? Masalah nggak perusahaan itu? Masalahnya apa Pak Anggi? Going concernnya Pak, jadinya lini bisnisnya. Nah, ini loh ya. Jadi meskipun kita meriksa tahun 2024, tapi in the future itu juga harus kita lihat. Going concern katanya Pak Anggi. Atau lebih kerennya lagi yang masa sekarang itu sustainability-nya, sustainable-nya. Ya. Nah, gitu loh. Artinya audit itu tidak hanya masa lalu saja. Kalau masa lalu itu lagunya ada lagu dangdutnya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Kata gitu kan? Nah itu lagu. Tapi kalau audit, zaman dulu mungkin gitu. Tapi audit sekarang masa lalu dan juga masa depan. Nah mungkin gitu lagunya. Ayo dianasir atau di apa itu lagunya ya. Ya. Nah, jadi auditor itu nggak hanya masa lalu tapi juga masa depan. Nah, yang kemarin opini yang saya bacakan itu opini wajar untuk biar landai-landai saja masa lalu dan masa depan itu aman-aman saja, itu di SA standar audit 700 opini. Nah, terus nanti yang mengenai Donald Trump itu silakan Anda baca di SA standar audit yang nomor 706. Ya. Nah, di 706 itu ada penekanan suatu hal. Nah, gitu ya.
Jadi nanti di opini yang tahun 2024 bagus dan ini sehat. Namun perlu diperhatikan, nah ini penekanan suatu hal. Namun perlu diperhatikan bahwa kedepannya ini perusahaan itu harus melakukan rencana-rencana yang bagus untuk going concern perusahaan, mengingat operasionalnya adalah ekspor 100% ke Amerika. Nah, gitu. Ya, dan itu harus ada di 706. Atau itu ada di suatu paragraf yang namanya penekanan suatu hal. Ya, nanti Anda baca di SA 706. Gitu loh, ya. Nah, jadi Anda yang nggak ngaudit atau siapa pembaca laporan keuangan yang nggak ngaudit, itu akan terbantu nggak dengan adanya laporan audit? Ya, terbantu pembaca laporan keuangan mau memutuskan sesuatu, mau invest, mau memberi kredit, mau apa terhadap perusahaan itu akan merasa terbantu dengan adanya pekerjaan atau hasil kerja dari auditor. Jadi intinya pekerjaan auditor itu mulia atau hanya yang penting sudah dibayar gitu. Apakah mulia juga pekerjaan auditor ini? Mulia. Iya. Mulia mana pekerjaan auditor dengan dokter dibandingkan dengan dokter? Kalau jujur sama Pak dua-duanya. Kalau auditornya jujur. Iya. Ya, kerjaan apapun itu mulia asalkan itu tadi Mbak Septi bilang, asalkan dilakukan dengan jujur. Asalkan dilakukan dengan dari dalam hati. Kalau dari dalam hati dengan ini akan take care kepada orang. Nah, akhirnya muncullah itu yang namanya tanggung jawab. Itulah yang namanya empati. Itulah namanya simpati pada orang. Hei, kalau aku kayak begini, nanti kayak begitu. Hei, kalau aku jadi guru, menarik kutipan-kutipan kayak gini, nanti anak orang jadi kayak gini. Kalau saya jadi rektor menentukan UKT kayak gini, mahasiswa nanti kayak gini. Kalau saya jadi auditor, kalau saya bikin opini asal-asalan, nanti pembaca laporan keuangan akan sesat di dalam investasi uangnya. Kalau dokter, kalau saya kayak begini, oplas asal-asalan atau apa mengoperasi orang asal-asalan, nanti orang kayak begini, gitu loh. Ya, apapun profesi itu mulia. Ya, asalkan ada apa judul sinetronnya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jadi auditor itu ya mulia gitu ya. Ya, makanya kadang-kadang saya itu nangis juga malam-malam. Saya apakah kerjaan saya mulia ataukah hanya memburu fee? Kalau saya memburu fee, ya saya ini Khairul, emangnya lu cowok apaan gitu loh. Jadi kadang-kadang itu saya aduh, tapi ya banyak nego, Pak, tolonglah, begini kan Pak, tolonglah. Saya menolong Anda, tapi banyak orang yang tidak tertolong nanti kan gitu. Saya menolong Anda biar kelihatan bagus, tapi banyak orang tersesat karena saya udah dipercaya orang itu gitu loh. Ya, itu etika. Itu etikanya auditor ya, itu juga kayak gitu. Gitu Pak, Bu. Paham? Jadi kemarin kita membahas opini, kita perdalam lagi dengan kayak gini dan ditandai dengan dolar yang 17.000 dan sebagainya. Nah, ini adalah pelajaran bagus sekali. Jadi ada apa-apa itu kita itu selalu makanya setiap berdoa apapun agama itu ya, setiap doa itu kita berterima kasih pada Tuhan, memohon pada ini terima kasih petunjuk yang baik kan gitu kan. Allahumma dini fiman hadait setiap subuh kan gitu kan ya. Ya, jadi kalian minta hidayat, ini minta petunjuk kan gitu. Ya kan ya. Jadi ya kayak begini karena dunia itu begitu ya. Hari ini Trump kayak begini, besok Prabowo bagaimana, ke depannya ini gimana? Ya kita ini terus gitu memohon untuk dituntun agar supaya kita ini tetap bisa melakukan pekerjaan profesi kita itu yang mulia gitu. Gitu ya. Wow, hebat nggak sih auditing dibawa ke
kultum Ramadan gitu kan. Ada Ramadan udah kelewat gitu kan. Ya saya nggak ngustad amat sih, tapi memang di profesi itu juga ada sisipan pelajaran etika gitu loh ya. Nah, sebetulnya sih pertemuan kedua saya harus membahas masalah etika, tapi etika profesi udah kita bahas di semester yang lalu dan semuanya udah dapat nilai bagus-bagus, hampir A dan lebih di atas A juga gitu kan ya. Etika profesi kan bagus-bagus nilainya kan gitu kan. Berarti Maksi ini sangat beretika gitu kan gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ya, jadi pelajarannya apa? Jadi memeriksa audit itu tidak hanya masa lalu saja, jadi masa lalu dan masa depan gitu. Ya, audit itu ya. Oke, oke. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada saya mau share ini. Saya sudah pernah membicarakan ini nggak sih financial statement audit gitu? Pernah ya? Udah pernah apa belum? Wah, nggak tahu Pak. Pokoknya saya itu kalau kuliah Bapak ya dengerin aja. Habis itu ya sudah kelas selesai. Ya sudah wes nggak tahu Bapak tadi ngomong apa kan gitu. Yang penting saya hadir dengerin Bapak ya ini ya gitu. Ini sebetulnya sudah apa belum? Sebetulnya harusnya sih sudah ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Ini nanti ingatkan, ini nanti akan saya kasih ke Anda deh. Ya, financial statement audit itu seperti apa, kan gitu kan ya. Tapi ini sih sebetulnya sudah banyak kita bahas ya, udah banyak kita bahas. Tapi nggak apa-apa, ini nanti dibaca aja ya. Tapi ini saya ingin menekankan, ini saya yakin sudah ini. Jadi financial statement audit itu ada risk assessment procedure satu ya. Habis itu menilai dari materialitas jumlahnya. Habis itu merespon atas risiko-risiko yang ada, terus melakukan prosedur audit, terus menemukan bukti-bukti audit, terus mengkomunikasikan dan membuat laporan audit report ya. Nah, jadi inilah pekerjaan-pekerjaan di dalam financial statement audit. Jadi pertama kali sebelum Anda memeriksa, sebelum Anda melakukan audit, ya itu harus perlu diperhatikan apa risiko-risiko apa saja yang ada di perusahaan itu, gitu loh ya. Jadi risiko itu apa sih? Kemungkinan jelek yang akan terjadi di masa depan, gitu loh. Kemungkinan jelek yang akan terjadi di masa depan perusahaan itu apa? Ya kayak tadi itu. Apakah perusahaan ini benar-benar bersih, dinyatakan clean gitu saja, atau bersih tapi ada catatan. Nah, catatannya itu adalah risiko-risiko. Ya, tadi kan perusahaan itu 100% exported to Amerika, itu mesti ada kemungkinan buruk yang akan terjadi karena adanya statement dari Presiden Trump yang seperti itu, ya kan ya. Sehingga ya ini berisiko perusahaan yang 100% ekspor ke Amerika itu pasti akan berisiko. Berisiko itu mempunyai kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dan kalau kita sudah tahu kayak gitu, makanya kita ingin tahu menekankan suatu hal, ini perusahaan sehat, tapi perusahaan harus mempunyai action plan yang handal, mengingat perusahaan ini ekspornya 100% ke Amerika. Action plan itu apa sih? Plan itu apa plan? Rencana cadangan. Ya, rencana. Rencana. Action itu adalah aksi. Action plan, aksi rencana. Ya, intinya menghadapi situasi yang terburuk, mereka ini apa persiapannya? Ya, menghadapi audit yang sulit kayak gini, action plan Anda apa dalam ujian? Ya belajar, Pak, kan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi action plan itu. Nah, jadi kalau perusahaan itu beresiko, kita lihat, oh ini kan gitu kan. Jadi saya
sama anak saya misalnya nggak khawatir gitu, meskipun dia mohon maaf IQ-nya nggak begitu tinggi, tapi anak ini ada usaha. Nah, mau ujian saya nggak khawatir karena anak ini akhirnya apa ya, dia berhasil jadi sarjana kan gitu kan ya, meskipun ini karena anaknya punya ini, jadi dia tahu resikonya. Saya itu IQ saya nggak pinter-pinter amat ya, agar supaya saya bisa gimana tugas dari ayah saya untuk dapat ijazah ya saya belajar gitu kan. Nah itu dia tahu resiko. Pun demikian dengan perusahaan. Ya, pun demikian dengan perusahaan, kita nilai ini, kita mengaudit, waduh perusahaan ini ke depannya karena efeknya Trump ini kacau ini, kalau benar-benar nggak diantisipasi, kalau benar-benar nggak dimitigasi, itu loh ya. Nah, terus Anda menguji itu, oh perusahaan sudah ini, ternyata dia tidak, sekarang marketingnya tidak melulu ke Amerika, dia sudah mulai menjajaki marketnya ke Rusia, dia sudah menjajaki marketnya ke China. Nah, berarti Anda yakin itu nanti memberikan ini, harus ditekankan pada ini, namun perusahaan sudah ada action plan misalnya gitu kan, ya sudah. Berarti Anda gini, terus nanti pembaca laporan keuangan, wah ini auditornya bagus nih, ini perusahaan ini bagus, tapi ada kendala kemungkinan di depannya, tapi udah diuraikan juga oleh auditor, kendala itu telah diwujudkan dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan merencanakan ekspansi begini, ya ini bagus nih perusahaan, auditornya juga bagus juga. Nah, sehingga kan dia mau memutuskan investasi kan tidak sesat. Gitu Ibu Bapak ya. Jadi ini risiko yang dimaksud gitu. Materialitas ini itu besaran angka yang kira-kira apa itu kalau itu hilang ya, angka sebesar itu hilang mempengaruhi laporan keuangan atau tidak. Angka sebesar itu misalnya tidak jadi uang atau hanya sekedar angka saja tapi tidak bisa jadi uang, itu mempengaruhi laporan keuangan apa tidak. Nah itu materialitas ya. Nah, terus misalnya respon terhadap risiko tadi, action plan-nya perusahaan itu seperti apa ya. Nah, terus saya prosedur audit, terus ada audit evidence dan komunikasi audit ya. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti dibaca ini ya, dibaca overview audit proses dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak tahu ya apa yang harus ditanya ya. Silakan direnungkan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu Bapak? Jelas nggak yang Bapak uraikan? Ya, jadi, nah makanya di sini ada overview audit proses ya, identify financial statement assertion ya di sini, understand mengerti entitas dan its environment, mengerti perusahaan itu dan lingkungannya. Nah, tadi yang saya ceritakan, lingkungannya itu ya perusahaannya, ya filosofi manajemennya, salah satunya diantaranya bisnis perusahaan ini adalah 100% ekspor ke Amerika, gitu loh ya. Nah, jadi di sini Anda udah ngerti nih kira-kira ada apa ini ke depannya perusahaan ini, diingatkan apa enggak? Anda itu kayak dokter gitu ya. Nah, setelah itu materiality ditentukan. Kalau materiality itu kan saya bilang angka, suatu angka yang bisa mempengaruhi laporan keuangan. Kalau kemarin itu omsetnya 100 miliar dan itu ke Amerika, benar-benar ke Amerika kan gitu kan.
100%. Nah, dengan adanya Donald Trump ini, akhirnya rakyat Amerika yang kata Pak Anggi, Pak Billy, atau Pak siapa tadi, bahwa, atau kata Pak Rozi gitu ya, bahwa rakyat Amerika daya belinya ke Indonesia sudah berkurang karena barang dari Indonesia mahal, tapi masih terjual juga. Artinya masih membeli juga barang dari Amerika, tapi tidak kayak tahun lalu kan gitu kan ya. Nah, itu sebesar berapa? Nah, kan. Nah, ternyata itu sebesar 25 atau 50% dari total omset tahun lalu. Nah, jadi ini kita harus, ini kan kalau perusahaan hilang 25% omset, hilang 50% omset, terus fixed cost-nya perusahaan itu seperti apa? Mengingat perusahaan juga punya hutang bank dan punya bunga bank kan gitu kan. Nah, penentuan materialitasnya ini ya 20%, angka sebesar 20% dari omset atau 50% dari omset ya kan ya. Nah, itu merupakan suatu hal angka yang cukup material. Jadi di sini Anda harus membuat make decision about materiality gitu loh ya. Nah, itu. Terus Anda tentukan, waduh kalau sampai 25% hilang omsetnya, ini pasti gonjang-ganjing perusahaan. Karena bunganya nggak bisa kebayar, bunga banknya, pokok bunganya juga nggak bisa tercicil. Perform analytical procedure ya, terus prosedur-prosedur analitis kan gitu kan. Action ya, jadi Anda terus melakukan analitis gitu ya. Nah, terus identify risiko-risiko yang mungkin ada mengenai materiality misstatement ya. Terus develop preliminary audit strategi, terus understand internal control. Nah, ya artinya strategi-strategi auditnya seperti apa? Terus kita setelah meskipun kita mengetahui entitasnya ini ya, environment-nya, tapi kita juga melatihkan internal control, pengendalian internalnya seperti apa. Oh, ternyata perusahaan ini bagus gitu, disiplin, ya sudah gitu loh ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kemungkinan nanti ujiannya ya, ujiannya juga saya kasih gambar ini, silakan ceritakan ini, gambar ini apa. Ya Anda harus bisa at least menceritakan kayak saya ini, aduh lupa nggak direkam katanya gitu kan ya. ya. Atau saya kasih kasusnya kayak gitu, sintesiskan ke gambar ini seperti apa. Ya kan gitu kan ya. Gampang. Risiko itu nggak hanya Donald Trump aja, ya Prabowo apa bikin aturan aja itu sudah ini juga heboh banget gitu. Aturannya Prabowo apa? Presiden Prabowo aturannya apa yang menjadi perhatian Anda beberapa hari ini? Yang aturannya yang seperti apa? Nah, sebentar ya, nanti saya ini sebentar ya, saya carikan lagi deh. Ya, sebentar. Nah, saya carikan dulu, mohon maaf. Hmm, 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 hmm. Nggak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin
Presiden Republik Indonesia. Ya. Mudahkan. Ini saya sebetulnya dalam hati, ya benar tadi siapa yang sampaikan, sebetulnya Pak Purbaya ya, ini sebetulnya Pak Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silahkan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa, silahkan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Kelihatan nggak Anda sorot mukanya Bahlil gitu? Saudara-saudara, mau impor apa? Nah, itu pandangannya, lirikannya Bahlil ada memaknai sesuatu apa enggak itu kira-kira? Ya, UI aja dilirik oleh dia untuk ngeluarin ijazah doktornya kan gitu kan. Nah ini presiden dilirik ini oleh Bahlil ini ya. Nggak tahu Bahlil atau gimana ini ya kan ya. Habis ini mungkin dia lapor ke tuannya kan Raja Jawa mungkin gitu ya. Saya nggak tahu lah, nggak mau berpolitik kan. Tapi dengar ya pidatonya Presiden Prabowo tadi, dengar ya pidatonya ya. Menyebutkan apa Presiden Prabowo? Kuota impor, Pak. Kuota impor ngapain Mbak Wida tuh? Kalau dari situ sih tidak dibatasin, Pak. Nah, mulai sekarang Mbak Wildatul bisa membuka bisnis daging impor dari teman Mbak Wildatul di Australia, bisa nggak? Oh, bisa, Pak, kalau sesuai dengan Nah, ya kan? Impor beras dari Thailand, temennya di sana, Besti memberikan harga yang murah gitu. Mbak Wildatul atau perkumpulan kelas ini boleh nggak impor beras? boleh dong, Pak. Nah, ya kan ya, agak senang juga saya dengar ini. Tapi ya mudah-mudahan ini istiqomah. Ini kan Bapak ini kan omon-omon atau gimana atau emosi atau gimana itu tolong dijaga ini. Dilirik Bahlil aja besok udah berubah gitu ya, bingung juga saya. Kan gitu kan? Soalnya ya benar kan kalau misalnya daging ada kuota, terus akhirnya kuota ini dibisniskan oleh menteri tertentu, oleh partai tertentu kan gitu kan ya. Beras impor ada kuotanya dibisniskan, nanti salah ke bisnisnya, salah memberikan kuota atau salah memberikan rekomendasi atau apa, kena kayak Tom Lembong, benar nggak? Ya, saya nggak nyinggung Mulyono, nggak nyinggung Raja Jawa, nggak nyinggung apa, tapi memang kenyataan itu loh. Ya, Pak Presiden kan bilang rakyat udah pinter kok sekarang gitu kan ya. Ya, jadi nggak usah ada akal-akalan. Jujur saja, jujur saja sebetulnya Pak Prabowo ini nggak mendengarkan kuliah bapaknya. Yang memberikan kuliah kuota itu bapaknya. Bapaknya itu siapa? Bapaknya Prabowo itu siapa? Sumitro. Nah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu adalah bapaknya. Nah, dulu yang men-setup membisiki Pak Harto agar semuanya ini diatur harus ada kuota itu salah satunya bapaknya. Ya inilah ya. Tapi menurut saya mungkin tujuannya Pak Mitro itu dulu adalah untuk mengendalikan ekonomi, tapi eranya anaknya kebablasan itu dibisniskan oleh golongan tertentu yang udah menguasai itu tertentu sehingga menteri tertentu berafiliasi ke partai tertentu udah nggak tunduk pada presiden tapi tunduknya pada partainya itu kan gitu kan ya. Ini positifnya Prabowo karena dia mohon maaf tahun kemarin saya nggak milih Prabowo ya. tapi kalau dengan sistem komander yang kayak gini saya senang karena dari dulu saya juga jadi komandan, paling tidak komandan pramuka lah. Ya, jadi saya kalau ada anak buah yang balelo atau anak buah yang nggak sesuai dengan instruksi saya
saya marah. Kan gitu kan. Kalau di militer saya udah gampar kan gitu kan. Jadi dulu saya nyebrang sungai kan gitu kan. Semua nggak boleh jauh-jauh dari temunya dan semuanya harus pegangan tali dan apa segala macam gitu ya. Nah itu ada satu anak yang sok jagoan, nggak usah tali-talian, nggak megang tali, merasa di kali itu adalah dia pintar berenang, ya di ujung sana meskipun dia sampai di seberang kali sana, ujung sana saya gampar dia. Saya komandan pramuka ya kayak gitu, gampar dia. Dia kenapa aku ini kan saya pimpinanmu di sini. Saya bilang gitu. Saya ditunjuk sebagai komandan pramuka. Kalau tadi kamu hilang, hanyut, nggak pegang tali, yang disalahkan siapa? Padahal dia, tapi kan aku selamat, nggak peduli kamu selamat. Yang penting adalah di sini komandannya saya dan saya berhak gampar kamu. Ibaratnya gitu. Ya. Nah, jadi ya ini kayak gitulah ya mudah-mudahan inilah ya mudah-mudahan benar lah ini dikasih pimpinannya, tapi mudah-mudahan istiqomah sehingga tidak negara ini nggak dikendalikan oleh mafia, nggak dikendalikan oleh partai dan sebagainya, mungkin gitu. Nah, Pak, apa hubungannya partai dengan apa? Karena ya ujung-ujungnya nanti berhubungan dengan perusahaan. Nah, kita ada di dalam lingkup pekerjaan audit kan gitu kan ya. Audit kalau sudah ngomong politik tanpa ada ininya ya kesel juga, kita nggak tahu ini arahnya kemana kan gitu ya. Gitu ya. Jadi ini gitu. Apa? Silakan buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi. Ya. Ya, mohon maaf ini kuliahnya ada politik, ada apa kan gitu kan, karena intinya sih ya kita mengaudit perusahaan, ya memang operasional perusahaan tidak lepas dari pengaruh-pengaruh orang-orang kuat-kuat ya kayak begitu gitu loh ya. Oh, oke. Saya kayaknya harus ini karena saya jam 19.30 ini ada pertemuan ini. Masya Allah ya, saya mohon maaf, saya ingin ngajak diskusi Anda sampai jam 21. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, mohon diizinkan saya pergi kan gitu kan ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan Anda mem-WA lah. Ya, kalau ini ya, ini topik ini, ayo silakan ketemu saya di kelas ini, tolong dieksplor habis-habisan gitu kan ya, tanyakan. Pak, ini tanyakan lah di sana sini, tanyakan gitu ya, tanyakan di kelas ini gitu, sehingga kalau saya ditanyakan otak kecil saya peristiwa kemarin-kemarin yang ketemu dengan klien itu akan keluar. Kalau Anda nggak nanya, ya saya nggak lupa, mungkin nggak akan mengeluarkan itu gitu loh ya. Ya, saya meriksa perusahaan TBK punya anak, cucu, cicit. Nah, itu semuanya uang-uang itu dilarikan ke cucu, cicit sampai ininya. Ya, itu saya juga punya cerita tersendiri mengenai itu gitu loh. Kalau kalian pada saat nanti berhadapan dengan manajemen keuangan kan gitu kan, ya mungkin itu bisa ada hubungannya dengan audit kan gitu kan ya. Nah, jadi ya tapi pada saat saya menerangkan, kembali lagi saya lambarin dengan etika bahwa yang saya terangkan itu adalah ilmu hitam dan ilmu putih. Yang ilmu hitam tolong dihindari, ilmu putih harus diketahui dan tolong diamalkan. Nah, kurang lebih begitulah. Ya, kurang lebih begitu. Memang di dunia ini ya kayak begitu, tapi kita harus bisa memilah dan memilih. Terasa itu, ada yang perlu ditanyakan lagi kira-kira? Baik, kayaknya udah jelas semuanya. Ya, oke deh. Nanti bisa dilanjutkan pertanyaan di warung kopi atau bagaimana. Tapi tolong diendapkan ya, tolong diendapkan kira-kira perkuliahan kali ini opini atau kemarin opini, sekarang ada proses audit kan gitu kan ya. Terus kira-kira opini pengejawantahan opini di praktek ini seperti apa? Nah, tolong diendapkan. Ya, kalau masih ada pertanyaan jangan segan-segan tanya di WA. Pak, kasus di perusahaan saya gini, Pak, ini gini gitu ya. Oke? Baik, terima kasih. Saya izin mohon pamit dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.